Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nasiha dari Prodi PAI 2C. Di sini saya akan menerangkan tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran kepada Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin, MPDI. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun secara kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah, atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum itu rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Fungsi dan peran kurikulum dalam proses pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kurikulum pada dasarnya merupakan suatu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari beberapa komponen, di mana komponen satu dengan komponen yang lain saling berhubungan dan tidak mempengaruhi dalam rangka mencapai tujuan. Kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Dengan kata lain, kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu bentuk manusia yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa, memegang peran penting dalam satu sistem pendidikan. Kurikulum Merdeka, yakni kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tersebut, sehingga tidak terkait pada konten mata pelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kurikulum Merdeka menjadi pilihan yang tepat untuk mengembalikan semangat belajar siswa serta untuk mengembangkan potensi siswa dengan baik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Pasalnya, selama pembelajaran pandemi COVID-19, tak sedikit siswa Indonesia yang mengalami learning loss atau yang dimaksud ketertinggalan pembelajaran. Harapannya, kurikulum Merdeka ini bisa mengatasi krisis pembelajaran dan mengingatkan mutu pendidikan Indonesia. Selain itu, dalam kurikulum Merdeka, kompetensi atau capaian pembelajaran tidak lagi ditetapkan untuk setiap tahun, melainkan setiap fase. Salah satu contoh fase adalah SD, menetapkan capaian fase A di akhir kelas 2, fase B di akhir kelas 4, dan fase C
di akhir kelas 6. Hal ini membantu guru untuk lebih leluasa merancang alur pembelajaran serta kecepatan belajar yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan siswa. Tujuan kurikulum Merdeka sendiri yakni fokus terhadap materi esensial agar guru memiliki waktu yang lebih banyak untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif serta kolaboratif. Beberapa contoh metode itu adalah pembelajaran dengan diskusi dan argumentasi, pembelajaran project-based learning, dan problem-based learning. Karakteristik kurikulum Merdeka yakni pengembangan skill dan karakter, fokus pada materi esensial, pembelajaran yang fleksibel. Karakteristik utama dari kurikulum Merdeka yakni fokus pada materi esensial. Mengapa pada kurikulum Merdeka belajar ini peserta didik tidak dibebankan dengan kompetensi atau mata pelajaran yang tidak disukainya? Artinya, peserta didik hanya diminta untuk memilih materi yang esensial dan sesuai dengan minat serta bakatnya. Kurikulum 2013, yaitu kurikulum nasional sejak tahun 2013 atau 2014. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. Pembelajaran kurikulum 2013 ditunjukkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Keunggulan kurikulum 2013 yakni siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Adanya penilaian dari semua aspek dan munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Karakteristik kurikulum 2013 yakni pengembangan kompetensi berimbang, kontekstualisasi sekolah, fleksibilitas waktu, kompetensi yang rinci, kompetensi inti sebagai unsur pengorganisasi, akumulatif, saling memperkuat dan saling memperkaya. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yakni pembelajaran kurikulum 2013 umumnya hanya fokus pada intrakurikuler atau tatap muka, sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan paduan pembelajaran intrakurikuler 70–80% dari GP dan kurikuler 20%–30% GP, memulai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran pada kurikulum Merdeka dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan serta kemampuan guru dan murid yang diajar. Sedangkan kurikulum 2013 mengutamakan kegiatan pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata.
dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.